Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Marcella. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2A dengan NIM 12007171. Yang terhormat kepada Ibu Nurul Rahmawati, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi makalah berjudul pengertian daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat serta contoh perkara dari daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Adapun sedikit latar belakang dari materi tersebut ialah puncak perkembangan dan penggunaan maslahat sebagai prinsip bahkan metode penalaran dalam usul fikih kelihatan terjadi di tangan Abu Ishaq Al-Shatibi Al-Garnati pada 790 Hijriah sampai dengan 1388 Masehi, yang telah berusaha melakukan semacam penyempurnaan dan bahkan pembaharuan. Beliau menulis sebuah kitab tentang usul fikih yang relatif tebal dan mendalam, yaitu Al-Muwaqqat fi Usul Al-Asyariyah sebanyak 4 jilid. Dan yang pertama, dengan sistematika yang relatif baru dalam buku ini, beliau berupaya mengaitkan uraian tentang maslahat dan dengan uraian tentang maqasid al-syariah, tujuan syariat, secara lebih erat dan sungguh-sungguh, dan menjadikan sebagai salah satu syarat untuk kebolehan berijtihad. Pembahasan ini dijadikan sebagai sebuah topik baru yang berdiri sendiri di dalam usul fikih, karena sebelumnya topik tentang maqasid al-syariat tidak menjadi perhatian besar, dan kalaupun diuraikan selalu dikaitkan atau dibahas sebagai bagian dari metode lain. Ini akan diuraikan kategori maqasid syariah dan perannya dalam menetapkan hukum menurut pandangan Imam Al-Shatibi. Adapun pertama yaitu pengertian daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Menurut Al-Shatibi ada 3 kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatannya, itu yang pertama, daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan al-daruriyat ini dalam buku usul fikih termasuk Asy-Syatibi membagi menjadi 5 buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk yang pertama, keselamatan agama, keselamatan nyawa atau yang per individu, keselamatan akal, keselamatan dan keselangsungan keturunan, ekstensi manusia, serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang, dan yang terakhir yaitu keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Dan yang kelima, daruriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia karena Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari 5 daruriyat yang 5 itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan 5 unsur pokok itu adalah perbuatan baik dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai 5 unsur pokok itu adalah tindakan yang tidak baik atau tidak diperbolehkan dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia. Bila salah satunya tidak ada, maka hidup manusia akan terancam berada dalam kesulitan yang besar dan berkepanjangan yang akan membawa kepada kepunahan. Kemudian mengenai masalah urutan, dan ulama berpendapat bahwa urutan sesuai dengan yang disebutkan di atas. Artinya, perlindungan dan pemenuhan keperluan agama didahulukan atas 4 yang di bawahnya, dan perlindungan nyawa didahulukan atas 3 di bawahnya, dan begitulah seterusnya secara berurutan. Dan ada juga ulama yang menganggap 4 dari 5 keperluan di atas yang selain agama setingkat, artinya seorang boleh memilih mana yang akan diutamakan. Jelaskan dari materi makalah saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan mana yang akan ditinggalkan atau dikorbankan sesuai dengan pertimbangan dan keadaan nyata yang dia hadapi. Dan semua ulama sepakat bahwa perlindungan agama merupakan yang tertinggi. Selanjutnya, kebutuhan hajiat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam kepada keselamatannya. Namun, tetap akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan al-daruriyat dengan al-hajiyat adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukhalaf. Kemudian al-tahsiniyat adalah tersier, yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan. Kemudian contoh perkara dari masalah daruriyat, hajat dan tahsiniyat. Yang pertama masalah daruriyat yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak memiliki arti bila lenyap salah satu saja dari 5 pokok yang mesti dipelihara itu. Segala usaha yang menjamin terpeliharanya 5 pokok itu adalah maslahat dalam tingkat daruri. Karena itu Allah memerintahkan pelaksanaan usaha itu. Setiap hal yang menyebabkan kemusnahan atau kerusakan adalah keburukan. Karena itu Allah melarangnya. Dengan demikian Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Kemudian masalah hajiat yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia padanya tidak berada pada tingkat daruri. Ia tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar dari 5 pokok yang 5, tapi secara tidak langsung menuju ke arah yang sama atau yang kesananya binatang dan memakan makanan yang baik-baik. Dibolehkan jual beli, pesanan, bai' al-salam atau kerjasama dalam pertanian, muzarah dan perkebunan, musaqah. Semua ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar di atas. Masalah tahsiniyah yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat hajiat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahat dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan 5 kebutuhan pokok manusia. Misalnya dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amal tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Kemudian adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu yang pertama, kemaslahatan tidak lebih dari 3 macam, yaitu kemaslahatan al-daruriyat primer, kemaslahatan hajiat sekunder, dan kemaslahatan al-tahsiniyat yaitu tersier. Kemaslahatan al-daruriyat adalah perlindungan dan kebutuhan yang paling penting dibandingkan kategori yang lainnya. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia dan bahkan bisa terjadinya kepunahan. Kemudian sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Abu Ishaq al-Shatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kualitas capaian keperluan dan perlindungan al-daruriyat seperti diuraikan di atas membadai kalau hanya pada tingkat standar, maka kualitas tersebut perlu ditingkatkan sampai ke tingkat yang paling tinggi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dari materi makalah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.